Halo guys, welcome back with me Jimmy Saputra. Gimana nih kabar kalian semua di sana? Semoga kalian semua baik-baik aja, sehat selalu ya. Oke, karena ada yang nanyain ke komentar YouTube gua, Bang Jimmy nge-main Cencu lagi ya? Kok nggak pernah update Cencu? Jadi gini guys, gue bukannya nggak mau update Lohan Cencu ya, karena Lohan Cencu itu guys, dia butuh persiapan guys, karena dari size kecil itu dia bertumbuh guys sampai size dewasa. Nah ini contoh nih ya, ini kan burayak Lohan Kamfa, yang sebelah sini progresan Cencu gue guys. Nah tuh Cencu gue ya tuh. Nah, gua kalau milih Cencu itu ngeprogres dari kecil guys. Size-nya itu minimal 3 cm. Dan itu butuh waktu yang lumayan ya guys ya. Butuh waktu yang lumayan. Nah, ini udah di size kurang lebih ini hampir 5 sentian ya, kepalanya udah nge-up. Nah, kalau main Cencu itu kan harus sabar ya guys. Sabar dalam artian di size kecil itu Lohan Cencu emang nggak begitu kelihatan signifikan, tapi nanti di size gede dia bakal enak gitu. Kayak dia di size kelas B aja ukuran hampir 20 cm aja udah mau kelihatan enak gitu, 15 cm gitu. Kelas B gitu ya, 15 cm. 18 gitu ya, itu udah mulai enakan guys, kelihatan Cencu. Nah kalau saya segini nih guys, ini bahan ya, ini gue pilih 2 ekor Lohan Cencu yang markingnya kelihatan ya, karena untuk kategori Cencu kalau markingnya nggak full itu nggak asik ya, karena emang musuh bebuyutan Cencu di kelasnya murni yang ada markingnya. Kalau Cencu yang nggak ada markingnya itu FM free marking. Kita di kelas kontes free marking itu musuhnya banyak guys, ada Kamfa gitu ya, jadi harus persiapan buat ngalahinnya agak sedikit susah. Nah jadi untuk progresan Lohan Cencu harus dimaksimalkan, ada marking guys tuh, kayak gini-gini tuh harus ada marking tuh. Nah ini udah gue persiapin nih buat kelas kontes nanti di kelas CCD, Cencu kelas D. Ini size nya masih jauh banget, ini masih 5-6 sentian, butuh waktu ya. Jadi ini 2 ekor sengaja nih guys gue progres dari burayak, dan gue itu butuh kesabaran karena Lohan Cencu dari kecilnya tuh nggak kelihatan guys, karena dia bener-bener tipe Lohan yang berkembang, jadi kita harus sabar banget. Nah itu gue sering banget ngalamin guys, kalau dari size 3 cm yang pertama ya, itu Lohannya belum ketahuan jantan betina, masih gambling, dan itu kita harus butuh banget proses buat progresnya, itu harus sabar ya. Jadi kalau kita bicara kita progres Lohan pengennya cari burayak yang udah jenong, itu sama aja kita memaksakan guys, padahal dari burayak itu udah gua sering bilang ya, kalau burayak itu gambling guys, belum kelihatan jantan betina ya. Jadi kita misalkan udah nyerok burayak, menurut kita udah enak nih kriterianya laki, tiba-tiba nanti bertelur gitu ya. Itu banyak guys yang terjadi seperti itu. Makanya gua sangat disclaimer banget. Jadi kalau misalkan kalian cari burayak yang pengennya jantan jenong itu susah guys, karena butuh tahapan progres. Ini aja gue dari 3 cm udah mau hampir sebulan nih progres tuh ya gitu. Jadi ini sedikit penjelasan dari gua ya. Jadi buat pemain Lohan yang dari burayak itu, kalian kalau misalkan mau cari bener-bener udah kelihatan bagus, jangan dari burayak, karena burayak itu resikonya tinggi banget. Yang pertama gambling ya, belum ketahuan jantan betina, itu yang paling resikonya ya guys. Tapi kalau kalian mau cari yang Lohan udah kelihatan jantan progresan, nah itu dari size gini guys, kalian bisa cari bibitan gitu ya, bibitan progres di size 5-6 cm gitu. Nah untuk harga berkisaran antara 100 ribuan guys gitu ya. Nah ini udah kelihatan nih guys jantan, karena kepalanya udah up tuh ya.
Tuh satu lagi tuh dua, tuh ya. Nah ini kalau kalian cari lohan dari burayak nih, banyak nih yang ngomong nih, bang kalau misalkan nyari burayak yang udah kelihatan bodinya kotak gimana? Waduh guys, kalau burayak itu susah guys. Jadi body kotak itu harus diprogres juga ya. Nah kalau gua sih saranin kalau buat pemain cencu, ini saran dari pemula ya, seperti gua, kalau misalkan gua ada salah ya tolong dimaafin ya. Kalau cencu yang dicari yang pertama bodinya panjang, jangan sampai SB ya. Karena cencu itu kategori lohan yang panjang itu enak guys, kayak gini-gini nih ya. Terus karakter mutiara ya. Karena kan sekarang kan zamannya udah mulai modern nih cencunya. Nah, kebanyakan mutiara tipe cacing guys, kayak gini-gini nih. Ya. Nah, mutiara cacing. Nah, terus kalian kalau misalkan mau cari buat bahanan kontes dari size segini 56 cm, kalau bisa kalian cari ekor yang lebar. Jadi ekornya itu nge-close ya. Itu harus dicari guys, kayak gitu bahanan. Kalau kalian bener-bener buat main kontes ke arena langsung gitu ya. Nah, untuk perawatannya guys, kalau gua ya, ini menurut pandangan gua pribadi ya, kan ada yang nanya, "Bang, kalau buat progres itu mending jenong dulu atau warna dulu?" Kalau gua ya, lebih diutamain jenong dulu guys, karena bakat jenong itu kalau dari kecil udah kelihatan oke, udah kelihatan enak, buat ngepus sih gampang. Ngepus bisa pakai pelet karopil ya. Kalian bisa ngepus dari udang campur karopil gitu ya. Pokoknya pelet-pelet warna is oke lah, udah banyak lah tren-tren pelet warna di luar sana ya. Lalu untuk udang karopil bolehlah kasih sedikit-sedikit gitu. Nah, ini bahanan gua ya tuh. Jadi kalian kalau misalkan mau cari bahanan progres cencu buat main kontes, yang paling utama bodinya, karena sekarang tuh yang dinilai body juga masuk guys, terus ekor dan mutiaranya guys. Karakter mutiara poinnya paling tinggi guys. Gitu ya. Ini menurut pandangan gua pemula ya. Kalau misalkan ada kesalahan, tolong dimaafin ya guys. Nah, untuk perawatannya gimana bang buat ngerawat lohan cencu? Kalau gua ya guys, dari size segini ukuran 56 cm, gua cukup pakai tank progres ukuran 30 cm guys. 30 cm minimal ya. Panjangnya 30, lebarnya 30. Kita mainin tinggi. Tingginya kita 40 cm. Airnya kita bikin full gitu. Nah, ini karena habis gua kuras, gue bersihin jadi kurangin segini. Jadi setiap nguras itu gue segini guys. Seminggu 2 kali ini ya. Tuh. Jadi untuk perawatan airnya pun harus dijaga ya. Nah, untuk peletnya, kalau kalian main dari sekitaran Buraya, kalian bisa pakai pelet Akari Premium Red ukuran small. Kalian beli di Shopee, Tokped, Lazada ada. Harganya sekitar 40 ribuan ke bawah ya. Pokoknya something 40 ribuan gitu ya. Itu pelet buat burayak guys. Dari sekitaran 3 cm sampai 5-6 cm dia masih makan ya. Dan kalian harus mempersiapkan makanan protein. Karena kalau kalian cuman mainin pelet, itu proteinnya kurang. Nah, kalau kalian mainin buraya, kalian harus pakai pakan protein. Misalnya cacing sutra ataupun cacing beku. Ya, kalau kalian pakai udang, itu kasihan guys. Karena udang itu masih kelihatan kasar ya. Dan masih kelihatan dia teksturnya kasar gitu ya. Jadi agak susah buat ngunyah. Nah, jadi saran dari gue mendingan pakai cacing sutra atau cacing beku kalau kalian main di size 3 cm sampai 5-6 cm ya. Jadi kalau kalian mau kasih makan udang di size berapa bang? Nah, kalau size udang itu sekitaran 7 cm ke atas, itu kan lohannya udah mulai berkembang dan ukuran mulutnya itu udah mulai kelihatan besar. Jadi bisa buat mengunyah udangnya guys. Jadi saran dari gue ukuran 7 cm lah boleh dikasih makan udang ya. Nah, untuk penggunaan lampu, misalkan kalian mau tanning, pakai lampu yang udah gue saranin, pakai lampu PJU ya. Kalau kalian nggak mau pakai tanning buat harian doang, lampunya bisa pakai lampu celup guys, aman ya. Satu lampu bisa dibagi 2 begini gitu. Oke, jadi penjelasan gue seperti ini, semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Kalau kalian mau tanya-tanya seputar ikan lohan, kalian bisa komentar aja di video YouTube gue, nanti gue bikinin konten seperti ini guys. Oke, sekian dari gue Jimmy Saputra. Kurang lebihnya kalau ada kesalahan dalam pembuatan video ini,
antara nggak sengaja atau tidak sengaja tolong dimaafin ya guys. Ya, ini konten sebenarnya buat informasi buat kalian. Oke, see you next time, bye bye. Terima kasih.